Saudara yang terkasih, shalom bagi saudara pada sore hari ini. Saya ingin mengajak anak-anak muda ini khususnya yang sedang berusaha mencari-cari jodoh gitu kan. Jadi kalau Anda seorang wanita yang mau mencari jodoh, mencari laki-laki yang idaman, kira-kira apa yang harus Anda temukan? Bagaimana langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk mendapatkan jodoh anak-anak Tuhan yang memang takut akan Tuhan. Nah, saya berikan beberapa pandangan yang saya adaptasi dari tulisannya Dr. Miles Monroe. 5 hal yang dibutuhkan seorang pria sebelum mendapatkan wanita idamannya. Jadi anak-anak gadis, kalau saudara belum mendapatkan hal ini pada pria pilihanmu, jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk menikahi dia. Nah, apakah kelima hal itu? Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan katakan, Yahweh Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Nah, dari sini saudara bisa melihat bagaimana rencana Tuhan pada mulanya. Eden atau dalam bahasa aslinya berarti delightful spot, tempat yang menyenangkan. Artinya apa, saudara? Dengan kata lain, Eden itu dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan untuk menjadi satu tempat yang menyenangkan dan membahagiakan. Demikian halnya juga dengan keluarga. Keluarga harusnya menjadi suatu tempat yang menyenangkan dan membahagiakan. Namun sayangnya banyak keluarga yang justru menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan bagi banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, saya yakin dan percaya karena kesalahan salah dalam mengambil keputusan, saudara. Nah, saya mau saudara melihat berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, khususnya dalam Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan manusia, khususnya waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Tuhan menciptakan pria ini, apa yang terjadi? Ada hadirat Tuhan dalam persekutuan Adam dengan Tuhan. Ya, jadi hal pertama yang dibutuhkan seorang pria adalah hadirat Tuhan, God's presence. Oke? Jadi, saudara, seorang pria idaman saya percaya adalah orang yang senang berada dalam hadirat Tuhan. Orang yang menikmati hadirat Tuhan, orang yang bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Karena itu anak-anak gadis, kalau Anda belum mendapatkan seorang pria yang punya hubungan dengan Tuhan, jangan coba-coba melangkah ke dalam jenjang pernikahan. Kenapa saya katakan ini? Kalau saudara, perhatikan ini. Kalau dia bisa mencintai Tuhan yang tidak dia lihat, dia pasti akan bisa mencintaimu dengan segenap hatinya. Tapi kalau dia tidak bisa mencintai Tuhan, apalagi hatinya belum punya kepastian tentang Tuhan yang benar, maka dia tidak akan bisa punya kepastian akan Anda. Anda juga tidak bisa percaya akan cintanya. Karena saya percaya seorang laki-laki yang peka dengan hadirat Tuhan akan peka dengan hadirat Anda, akan peka dengan kehadiranmu sebagai orang yang dikasihnya. Ini yang pertama. Carilah laki-laki, carilah pria dalam hadirat Tuhan. Jangan cari pria di diskotik, jangan cari pria di tempat-tempat lain, di mana akhirnya Anda akan menyesal sendiri pada satu hari nanti. Carilah pria-pria yang ada dalam hadirat Tuhan, yang mengerti hadirat Tuhan. Yang kedua yang sangat penting adalah carilah laki-laki yang tahu bekerja. Jangan cari orang kaya. Jangan cari anak orang kaya. Saudara akan menyesal satu hari nanti. Nah, kalau saudara perhatikan Kejadian 2 ayat 15 yang tadi saya tunjukkan kepada saudara. Nah, firman Tuhan katakan apa? Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini dia. Yang kedua adalah pria idaman adalah seseorang yang tahu bekerja. Tahu bekerja. Saya nggak katakan
anak orang kaya itu salah? Enggak. Ada anak-anak orang kaya, ada anak-anak orang yang ya berkelimpahan, yang punya semuanya, tapi juga tahu bagaimana menghargai dan bagaimana meneruskan usaha orang tuanya. Puji Tuhan kalau ada yang seperti itu. Tapi banyak anak-anak yang kaya atau anak-anak orang kaya itu yang hanya memanfaatkan harta orang tuanya, hanya tahu menghabiskan harta orang tuanya, dan dia sendiri tidak mampu untuk berkarya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya gunung tinggi juga akan rata, saudara. Demikian juga dengan harta yang diwarisi saja tanpa bisa menghasilkan sesuatu akan habis satu hari nanti. Itu sebabnya jangan cari anak orang kaya, tapi carilah orang yang mau bekerja. Carilah pria yang mau bekerja. Jangan bilang nanti setelah menikah dia pasti akan bekerja. Jangan ambil keputusan yang salah. Lihat ini, kalau dia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mencukupi engkau. Karena itu jadilah perempuan yang punya harga diri, saudara. Firman Tuhan mencatat pada waktu Ishak melamar Ribka, Abraham mengantar banyak persembahan untuk Ribka. Jadi saudara jangan salah mengerti bahwa memang seorang laki-laki harus menyediakan bagi calon istrinya. Jadi kalau Anda wanita dan Anda siap untuk menikah, tapi pasanganmu belum punya pekerjaan, Anda suruh dia bekerja dulu, suruh dia menghasilkan dulu, suruh dia memberikan sesuatu dulu kepada orang tuamu. Tunjukkan, buktikan dia mampu. Karena saya percaya kalau laki-laki tidak tahu bekerja pada usia-usia di mana dia bisa memasuki jenjang pernikahan, maka selamanya dia akan seperti itu. Tidak peduli pekerjaan apa. Karena itu saudara, anak-anak perempuan, anak-anak gadis, saya katakan kepada Anda, jangan pilih-pilih pekerjaannya. Jangan karena dia mungkin masih cleaning service, lalu Anda bilang, oh dia cuma cleaning service. Lihat etikat baiknya. Lihat bagaimana keinginannya untuk berkembang. Lihat bagaimana keinginannya, potensi yang dia punya. Mari sama-sama ajak agar potensi itu berkembang dengan baik. Jangan hanya lihat keadaannya sekarang, tapi coba lihat ke depan. Lihat apa yang bisa dihasilkan ke depan. Bersyukurlah Anda kalau calon pasangan Anda nanti adalah orang yang punya skill, orang yang bisa berkarya, orang yang bisa hidup dari hasil kerjaan tangannya. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah laki-laki yang makan dari hasil jerih payah tangannya. Karena itu saudara, jangan senang kalau pacarmu, kalau calon suamimu anak orang kaya. Tapi senanglah kamu kalau calon suamimu, kalau pacarmu ini adalah orang yang bisa bekerja dengan tangannya. Sehingga satu hari nanti dia akan menghidupi Anda. Saya akan lanjutkan serial berikutnya beberapa hari lagi, mungkin 2-3 hari lagi. Dan nanti kita akan dengarkan beberapa poin lagi yang akan saya sampaikan kepada saudara. Untuk hari ini saya rasa 2 poin ini cukup. Jadi pertama, carilah laki-laki dalam hadirat Tuhan. Jangan cari di luar hadirat Tuhan. Dan kemudian yang kedua yang paling penting, carilah laki-laki yang punya pekerjaan dan yang mau bekerja. Jangan cari orang yang malas, yang kerjanya tidur-tiduran dan yang tidak tahu berbuat apa-apa. Maka Anda pasti akan jadi wanita paling berbahagia nanti, yang pasti akan diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan memberkatimu. Shalom, sampai jumpa lagi.